Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kenapa di sekolah nggak cuma dinilai dari pinternya aja, tapi juga dari sikap dan perilakunya? Nah, itu karena pendidikan nggak berhenti di kognitif aja nih teman-teman, tapi juga menyentuh ranah afektif. Di video ini kita bakal bahas tentang KKO afektif dalam HOTS. Mulai dari apa itu KKO afektif dalam HOTS, contoh kata kerja operasionalnya, dan bagaimana penerapannya di kelas. Jadi, stay tune ya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah pendidikan tidak sama dengan hanya menghasilkan atau mengandalkan kognitif, tetapi sikap, nilai, dan perilaku juga penting. Nah, ranah afektif ini berperan untuk membentuk karakter. Nah, yang nantinya KKO afektif ini tuh membantu untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang menyentuh sikap. Nah, sebelum masuk ke afektif, kita perlu ngerti dulu nih konteksnya. KKO atau kata kerja operasional adalah kata kerja yang digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, KKO itu semacam petunjuk tindakan yang ingin dicapai peserta didik. Nah, biasanya kita familiar dengan KKO ranah kognitif kan, mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta dari C4 sampai C6. Itu yang sering disebut dengan HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, tapi HOTS itu bukan cuma tentang berpikir tingkat tinggi dalam ranah kognitif. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru juga perlu loh untuk mengembangkan kemampuan sikap dan inilah yang masuk ke ranah afektif. Nah, HOTS dan afektif ini saya rangkum menjadi 3 poin ya. Jadi HOTS itu merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan afektif itu berperan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi nilai. Nah, terus kalau afektif itu level tertingginya itu yang menjadi bagian dari HOTS, yaitu dari akan kita bahas di next page. Nah, tingkatan ranah afektif ini berdasarkan taksonomi Bloom revisi ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah receiving atau menerima. Siswa menyadari dan bersedia memperhatikan suatu nilai atau fenomena. KKO ini tuh meliputi mengikuti, memperhatikan, mendengarkan, mengakui. Nah, yang kedua ada responding atau menanggapi. Siswa mulai berperan aktif dan merespons stimulus. Nah, KKO-nya meliputi menjawab, berpartisipasi, mendiskusikan, merespons. Yang ketiga ada valuing atau menghargai. Nah, siswa menunjukkan penghargaan terhadap suatu nilai dan mulai konsisten menerapkannya. KKO-nya meliputi menghargai, membela, mendukung, memilih, menunjukkan perhatian. Yang keempat ada organization atau mengorganisasi nilai. Siswa menyusun nilai-nilai yang diyakini dan mengintegrasikannya dalam hidup. KKO-nya meliputi merumuskan, menggabungkan, mengorganisasikan, memutuskan. Yang kelima ada characterization atau karakterisasi atau internalisasi nilai. Nah, siswa menghayati nilai tertentu sampai menjadi bagian dari pribadinya. KKO-nya meliputi membiasakan, mendemonstrasikan, menunjukkan konsistensi, mempraktikkan dengan rutin. Nah, kalau untuk KKO afektif, pada contoh umumnya adalah mengikuti, menanggapi, menghargai, mendukung, mengorganisasi, memutuskan, membiasakan, dan menunjukkan komitmen. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kalau ranah afektif itu masuk ke kategori HOTS? Jawabannya ya bisa banget, karena HOTS itu kan nggak cuma berpikir tingkat tinggi, tapi juga pengambilan keputusan, evaluasi nilai, dan sikap reflektif. Nah, KKO afektif yang termasuk kategori HOTS itu biasanya berada di level 3-5, yaitu valuing, organization, hingga characterization. Nah, contoh KKO afektif bernuansa HOTS adalah mengevaluasi sikap, kerjasama dalam kelompok, menunjukkan komitmen, mengorganisasi nilai-nilai yang mendukung etika digital, membiasakan perilaku literasi informasi secara mandiri, mengambil keputusan berdasarkan empati dalam pemecahan masalah, membiasakan perilaku positif, mendemonstrasikan nilai secara konsisten. Nah, karena pada level ini tuh siswa bukan cuma sekadar tahu ya, tapi juga mengambil keputusan berdasarkan nilai, menentukan pilihan moral hingga menjadikannya sebuah karakter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tujuan pembelajaran HOTS. Nah, yang pertama adalah siswa menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi. Nah,
Yang kedua adalah siswa mengevaluasi dampak sarkasme di media sosial. Yang ketiga adalah siswa menunjukkan komitmen menggunakan bahasa etis online. Dan yang keempat adalah siswa mengorganisasi nilai empati dalam penyelesaian masalah kelompok. Untuk contoh penerapan di kelas ada 3 contoh nih. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Nah, indikatornya apa? Yaitu sopan santun, memberi kesempatan dalam berbicara. Yang kedua, etika digital. Indikatornya apa? Tidak sarkas. Terus analisis dampak kata-kata. Yang ketiga ada project based learning nih, contoh penerapan di kelas. Nah, indikatornya apa? Mengambil keputusan berdasarkan nilai empati dan tanggung jawab. Kenapa sih ranah afektif itu penting? Karena untuk membentuk karakter siswa. Yang kedua, untuk melatih sensitivitas sosial. Yang ketiga, untuk mengembangkan etika berpikir dan bertindak. Dan yang keempat adalah menjadi dasar pengambilan keputusan dalam HOTS. Nah, kesimpulannya adalah KKO afektif ini tuh nggak kalah penting dari kognitif, bahkan sangat relevan dalam pembelajaran berbasis HOTS. Melalui KKO afektif level tinggi, siswa belajar bukan hanya berpikir cerdas, tapi juga bersikap bijaksana, menghargai perbedaan, dan berperilaku sesuai nilai. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian pengen bahasan KKO ranah psikomotor atau khas lainnya, tinggalkan komentar ya. Jangan lupa like dan share untuk membantu teman-teman lainnya. See you!